TikTok gimana? Kreatif skillnya ada, imajinasi ada juga. Berarti karya seni dong. Ayo, gimana? Hai semuanya, hari ini kita akan bahas tentang mana karya seni bagus dan mana karya seni jelek. Tapi siapa gue sih sebenarnya menilai ini semua? Tapi nggak apa-apa, kita coba dulu aja untuk bahas ini semua. Nah, biasanya sebelum gue sotoy, gue selalu cari tahu dulu arti katanya di Google. Karena yang kita mau bahas ini tentang karya seni bagus dan karya seni jelek, kita harus tahu dulu dong apa arti kata seni itu sendiri. Menurut Google, arti kata seni adalah sebuah wujud ekspresi atau aplikasi dari creative skill dan imajinasi manusia. Oke, kita sepakat nih ya. Dan ingat-ingat nih, ada dua. Sesuatu itu dianggap karya seni karena dia memiliki creative skill dan imajinasi. Kalian pasti mikir kan, wah berarti banyak banget dong yang dibilang karya seni atau hampir semua hal bisa dibilang karya seni. Kita ambil contoh lukisan Mona Lisa. Pastinya seni kan itu. Terus kalau misalkan TikTok gimana? Kreatif skillnya ada, imajinasi ada juga. Berarti karya seni dong. Ayo, gimana? Coba gini sih menurut gue, segimanapun kita bilang seni itu bebas. Kalau misalkan ada yang dipuja dan dipuji, itu pasti ada juga kan yang diejek. Tapi tetap aja nggak sih siapa gue untuk menilai mana karya seni bagus dan mana karya seni jelek? Karena sebenarnya yang menurut gue karya itu bagus, belum tentu juga kan menurut kalian bagus. Ataupun sebaliknya, kalian suka banget sama karya itu dan menurut gue biasa aja gitu. Semuanya jadi subjektif banget kan. Tapi bener nggak sih semuanya itu benar-benar cuma masalah selera kita aja? Coba deh sekarang gue mau nanya, objectively speaking nih ya, karya yang bagus dan karya yang jelek itu kayak gimana sih? Gimana cara bedainnya? Indikatornya tuh apa? Kalau yang satu dibilang bagus dan yang satu dibilang jelek, nilainya tuh dari mana sih? Mungkin ya, satu dari kan? Kok gelap sih lampunya Roman? Sorry. Oke, kita lanjutin lagi. Mungkin ya, salah satu dari kalian mikir dan bilang, ya jelas lah karya itu bagus ya dari skill si senimannya itu sendiri. Semakin dia ribet ngerjainnya, pasti semakin bagus karya. Contohnya, nih, ini adalah karya dari Michelangelo judulnya The Sistine Chapel. Kenapa menurut gue ini adalah skillnya itu susah? Karena dia ngelukis di langit-langit Sistine Chapel itu bentuknya cekung, melengkung. Tapi bisa kelihatan nggak cekung sama sekali. Bahkan tokoh-tokoh lukisannya itu bisa kelihatan terbang-terbang di langit-langit Sistine Chapel ini. Tapi ada juga sih sebenarnya karya yang nggak harus seribet itu. Dia pakai tools yang simple, tapi karyanya juga bagus. Contohnya ini nih, Pinot, animator dan ilustrator dari Indonesia. Dia mostly bikin karyanya itu menggunakan pensil sama kertas. Dan bahkan di beberapa behind the scene pembuatan animasinya, dia hanya menggunakan kamera HP. Terus apa kabarnya sama karya-karya yang menurut banyak orang gue juga bisa bikin kalau kayak gitu doang. Tapi harganya mahal banget. Mau kalian puasa boba sama kopi 10 tahun, gue yakin gak akan kebeli. Contohnya ini, karya ini. Atau mungkin sebenarnya bagus atau jeleknya karya dilihat dari seberapa pengaruhnya karya itu terhadap lingkungan sekitar. Contohnya ya karyanya Pablo Picasso, Guernica, yang gue lampirin di sini nih, itu menggambarin seberapa chaosnya perang saudara di Spanyol, yang pada akhirnya karya itu dijadikan simbol anti perang dan juga simbol perdamaian. Atau malah kita perlu lebih mikir ke arah yang lebih intensional. Kenapa artisnya bikin karya itu pada awal mula dia bikin? Gue jadi ingat pernah nemenin temen gue buat wawancarain Pak Sapardi Djoko Damono. Di situ temen gue nanya apa sih makna dibalik puisinya dia yang judulnya Puisi Bulan Juni. Di situ dia udah nggak bisa lagi menginterpretasikan awal mula dia buat puisi itu. Yang bisa dia lakuin adalah menginterpretasikan puisi dia ketika dia membaca puisi itu lagi ya saat gue wawancarain dia itu. Kalau kayak gitu ceritanya udah makin susah dong untuk kita tahu niat awal si pembuatnya tuh apa, ya nggak sih? Nah, kata-kata Pak Sapardi itu ngebuat gue juga jadi ngerasa penilaian lo terhadap sebuah karya sebenarnya balik lagi ke diri lo sendiri.
Karena terkadang kebanyakan orang, ya termasuk gue sendiri sih, cenderung buat dengerin statement orang yang lebih terkenal atau orang yang lebih jago untuk ngebentuk pendapat gue akan suatu hal. Nah, contohnya nih ya, sebuah karya. Menurut gue karya ini nggak bagus, tapi ya biasa aja gitu. Terus ada orang yang lebih jago dan lebih terkenal dari gue bilang kalau karya itu tuh bagus. Dan otomatis gue kayak berpikir ulang gitu, jadi gue ya, apa sebenarnya karya itu emang bagus ya? Orang dia aja yang jago dan terkenal aja bilang itu bagus, masa gue enggak? Padahal yang sebenarnya perlu dan yang paling gampang buat dilakuin, ya jujur aja nggak sih tentang apa yang kita rasain sendiri terhadap sebuah karya. Coba deh, ketika lo lagi lihat sebuah karya dimanapun itu, aspek-aspek yang lo tahu tentang skill apa yang digunain si senimannya, terus material apa yang dia pakai di karyanya itu, sampai siapa yang rekomendasiin sebuah karyanya itu ke lo, apa dia terkenal, apa sebenarnya dia followersnya banyak, mungkin hal itu coba dikesampingkan dulu, bukan dibuang, ya disimpan dulu aja. Dan hal pertama yang lo lakuin adalah tanya balik ke diri lo sendiri, perasaan apa sih yang muncul ketika lo lihat karya itu? Lo ngerasa seneng kah, sedih, gelisah, atau bahkan lo tuh sampai marah ngeliatnya? Apa lo jadi keinget momen-momen tertentu di hidup lo yang mungkin punya kesan-kesan tersendiri? Menurut gue itu lebih penting sih, karena karya itu prosesnya pertama ya ada di sini, baru deh pindah ke sini. Makasih ya udah nonton video ini. Kalau kalian punya pendapat atau pemikiran yang berbeda, nggak usah ragu ya buat komen. Sampai ketemu di video selanjutnya.